pertama kali live aja kamu. Oke, halo Sobat JKN semua, selamat sore. Kembali lagi dengan BPJS Kesehatan On Air Kantor Cabang Banyuwangi. Nah, teman-teman di sini kita mungkin kenalan dulu ya. Ini udah ada beberapa yang udah join. Jangan lupa di-share dulu, di-share ke teman, tetangga, keluarga, ke semuanya. Dan jangan lupa di like juga dan di follow ya pastinya ya akun kita. Oke, nih udah ada berapa loh? Kenapa keluar dim? Itunya keluar. Oke. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Dia bilang ya kalau ada kendala. Oh, oke teman-teman. Jadi kalau ada kendala sinyal, teman-teman bisa komen. Dimas, sinyalnya kayaknya tidak dapat menonton. Sinyalnya apa ya? Itu udah ada beberapa pertanyaan. Nggak bisa ngecek. Oke, lanjut ya. Mohon maaf tadi ada kendala teman-teman, mungkin sinyalnya ya. Jadi kalau misalnya suara kita kurang dengar, nanti bisa komen-komen ya teman-teman. Untuk yang mic 1 udah ditaruh sini tadi. Taruh sini. Iya. Oke, langsung aja nih kita kenalan. Aku kembali lagi ya dengan Nadira, host utama kali ini. Dan ada nih host baru yang pastinya lebih muda ya dari aku ya teman-teman. Boleh kenalan dulu dong. Halo Sobat JKN, perkenalkan aku Syafira Cinta Arifia, biasa dipanggil Cinta. Aku merupakan Duta Muda BPJS Kantor Cabang Banyuwangi 2025. Dan hari ini aku bersama narasumber yang sangat spesial yaitu oleh Ibu Nimas. Manggil Kak Nimas aja ya, Kak Nimas. Iya, nanti ketuaan nih dipanggil Kak Nimas. Boleh narasumber kita kenalan dong. Halo, aku Nimas dari staf frontliner BPJS Kesehatan KC Banyuwangi. Waduh, ini udah ada 864 orang yang lihat ya. Wah, udah menantikan ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung komen aja. Nah, topik kali ini kita terkait apa nih? Boleh nih, Cinta. Terkait Jadi topik live spesial kita hari ini yaitu kenapa sih kita harus terdaftar program JKN yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, hari ini Kak Nimas akan berbagi informasi seputar JKN kepada teman-teman hari ini. Jadi untuk teman-teman boleh langsung mengajukan pertanyaan di kolom komentar dan nanti aku akan bacakan pertanyaannya secara langsung. boleh bentar ya. Suaranya kecil kelihatan kalau pakai ini. Kamu pakai tisu. Oke, langsung aja nih. Kita bahas kenapa sih kita penting harus terdaftar program JKN? Boleh pakai ini Cinta. Oh, baik ya. Kenapa sih penting harus daftar program JKN? Penting ya, karena kan bisa aja ya kita sewaktu-waktu sakit, ya kan? Kalau misal nggak ada punya asuransi kesehatan, tiba-tiba sakit, nah tiba-tiba ngeluarin biaya yang banyak ya kan? Jadi saran kami sih penting ya punya asuransi kesehatan, BPJS terutama BPJS kesehatan, karena buat jaga-jaga. Oke, mungkin langsung aja kita. Oke. Aku tahu karena ini device-nya sama, makanya nggak bisa. Delay ya, gitu. mohon maaf ya. Oke. Jadi pakai ini aja ya. Ya, oke. Bisa dibacain komentarnya biar dijawab nih oleh narasumber. Silakan Dek Cinta. Halo, ada yang sapa tuh nih Mas. Halo. Kak, kalau BPJS tuh enggak, terus dari Kak Aci tuh dibaca tuh. Oke, pertanyaan dari Kak Aci Arianti yaitu, Kak, kalau BPJS nunggak terus dibayar apa langsung aktif kembali? Iya, bisa langsung aktif kembali. Nanti kalau misal tunggakannya sudah dibayarkan semua, itu otomatis bisa langsung aktif kembali kok. Jadi bisa langsung digunakan untuk BPJS kesehatannya. Berarti secara otomatis ya, Kak? Iya, secara otomatis. Yang penting lunas. Iya, dilunasin dulu tagihannya.
lanjut. Bisa di-scroll ke atas juga. Nah, dibacain tuh. Oke. Aku akan membacakan pertanyaan dari Kak Reni Kak Reni. Reni Trianita, yaitu, Kak, BPJS saya berapa bulan lalu aktif dari pemerintah. Sekarang tidak ditanggung, kenapa ya Kak? Oke, baik. Untuk yang segmen bantuan dari pemerintah itu tergantung dari pemerintah ya, nonaktifnya apa enggaknya. Karena itu kan wewenang dari pemerintah ya, jadi kita nggak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan karena sifatnya Pengajuan ya, teman-teman sifatnya ya. pengajuan ya. Gitu. Jadi itu tergantung dari wewenang dari pemerintah. Kak, akunku sering banget tiba-tiba keluar dari login aplikasi mau BJKN. Itu berarti ada pembaruan aplikasi ya teman-teman ya. Jadi bisa nanti kalau misal log out bisa login lagi. Kayak gitu. Yang penting ingat password. Oke, langsung aja yuk pertanyaan selanjutnya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Kak J. Kak, KIS kalau nggak pernah dipakai, apa masih bisa dipakai ya Kak? Selama statusnya masih aktif itu bisa dipakai ya teman-teman. Selama BPJS-nya statusnya masih aktif itu bisa dipakai kok untuk KIS-nya kayak gitu. Bisa cek kepesertaan di mana? Bisa ceknya bisa lewat aplikasi Mobile JKN atau lewat Pandawa juga bisa teman-teman Ya, di bisa nomor juga. Pandawa ya. Nah, di 08 0811 8 165 165. gitu ya. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ya. yaitu dari Kak Ferrari 22. Kak, kartu KIS apa bisa digunakan di klinik selain Vaskes yang terdaftar di kartu? Bagaimana nih Kak nih Mas? Untuk Vaskesnya itu bisanya ya di Vaskes yang terdaftar ya. Cuman kalau misal kondisinya lagi di luar kota, terus tiba-tiba sakit, nah itu bisa digunakan di FKTP terdekat yang bekerja sama dengan BPJS dengan maksimal kunjungannya 1 bulan 3 kali. Kayak gitu. Oh, seperti itu ya Kak ya. Baik Kak, sudah terjawab pertanyaannya. Lalu kita lanjutkan pertanyaan dari Kak Anggun Kartika. Kak, kalau mau bikin BPJS, apakah bisa by online ya? Bisa, sangat bisa. Jadi kalau misal kalian mau buat BPJS, itu bisa lewat ini Pandawa nomor WA ini. Jadi cukup dari rumah aja. Dari rumah harus sambil rebahan bisa lewat dari WA ini. Kalau misal mau ngurus BPJS atau mau daftar juga. Jadi kayak udah 1000 layanan bisa ya di sana ya. Layanan online ya bisa langsung dari WA aja. Jadi bisa langsung dari WA ini aja. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke kantor. bener banget. Itu. Oke, lanjut. Yang mana? Kak, tolong dibantu apa itu? Ini ya Kak. Oke, bisa. Kak, tolong dibantu, saudaraku dulu punya aplikasi JKN, tapi beliau sudah lupa nomor HP dan PIN-nya. Bagaimana solusinya, Kak? Solusinya kalau misal nomor HP-nya ganti ya, itu bisa diganti dulu nomor HP-nya. Caranya gimana? Bisa lewat Pandawa juga nanti diganti nomor HP. Terus nanti kalau misal sudah ganti nomor HP, bisa dilupa kata sandi. Berarti diperbarui dulu ya, Kak? Iya, ya? diperbarui dulu nomor HP-nya. Yang penting harus ada pulsa. Oke. Dan aktif ya nomornya ya. Bener banget. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Noms Beta. Kak, kalau mau ganti tingkatan BPJS caranya bagaimana? Tingkatan BPJS maksudnya kelas rawat mungkin ya. Iya, Kalau Kak. misal ganti kelas rawat juga bisa. Lewat Pandawa aja atau lewat aplikasi Mobile JKN. Bisa, yang penting minimal 1 tahun dari daftar ya. Siapa ini? Siapa ya? Siapa ini? Loh. Ini gimana caranya? Aduh, mohon maaf Bentar ya, ada teman-teman. kendala teknis ya teman-teman. Bisa keluarin nggak? Terus Ya, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Miriri. Kak, kan punya kuno nggak? Sudah dibayar, tapi ada tulisan Anda memasuki masa denda pelayanan rawat inap. Nah, bagaimana Kak solusinya? Itu karena sebelumnya ada tunggakan yang belum dibayarkan. Jadi kalau misal kita sesuai aturannya, apabila peserta memiliki tunggakan, kemudian tunggakannya belum dibayarkan lebih dari 1 bulan, nah itu terkena masa denda pelayanan ketika rawat inap di rumah sakit. Jadi apabila sejak 45 hari pelunasan tunggakan, itu apabila peserta masuk rawat inap di rumah sakit itu baru terkena denda pelayanan. Tapi kalau misal nggak rawat inap di rumah sakit itu nggak ada denda apa-apa ya teman-teman. Seperti itu ya Kak? Iya. Oke.
Pertanyaan selanjutnya dari Kak Naufal. Kak, untuk pindah Vaskes bagaimana caranya? Sudah saya coba lewat mobile JKN tapi tidak bisa, Kak. Mungkin sepertinya error ya, Kak? Iya. Kalau nggak bisa lewat aplikasi mobile JKN, bisa lewat Pandawa aja. Nomor WA ini bisa lewat dari sini teman-teman. Yang penting untuk pindah Vaskes itu minimal 3 bulan ya dari TMT Vaskes yang terdaftar sebelumnya kayak gitu. Seperti itu. Sobat JKN, jangan lupa untuk tap-tap layarnya dan juga jangan lupa like dan follow dan tinggalkan komentar di bawah ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Nanti kita bahas satu persatu ya yang ditanyakan teman-teman. Tapi jangan lupa di follow dulu, di like ya. Dan like-nya ini masih berapa nih Cinta? Like-nya sekarang di angka 3.000, Kak. 3.400. Iya. Bisa dong ya, 10.000 ya. Bisa dong, Kak. Karena kita akan live di 1 jam ke depan gitu teman-teman. Betul sekali. Yuk, lanjut. Pertanyaan dari Kak Shipa. Kak, kenapa waktu ngecek surat rujukan itu bisa dibuka tapi tulisannya tidak muncul? Apakah gangguan? Itu bisa aja gangguan sih atau enggak rujukannya belum diinputkan ya itu sepertinya dari Dari Vaskesnya. Jadi bisa Jadi dikonfirmasi. Konfirmasi ulang ya, Kak, ya. Lanjutnya pertanyaan dari Kak Vera A. Mbak, di JKN bisa buat pindah Vaskes kah? Di mobile JKN maksudnya Betul. mungkin ya. Iya, Kalau di aplikasi mobile JKN itu. bisa guys. Ada di menu perubahan data peserta. Di situ nanti ada perubahan Vaskes itu bisa diklik. Bisa dipilih Vaskesnya mau dipindah kemana. Kayak gitu. Atau enggak kalau misal tulisan lewat aplikasi mobile JKN bisa lewat Pandawa nomor WA. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Ilyas. Kak, BPJS itu harus satu kartu keluarga ya, Kak? Iya, sesuai aturannya apabila mau mendaftar BPJS Kesehatan yang segmen PBBU Mandiri itu wajib satu kakak ya guys ya. Nanti kita cek juga satu kakaknya apabila sudah nonaktif semua atau belum punya ya itu kita wajib daftarkan. Ya, jadi wajib satu kakak. Betul sekali teman-teman. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Putri Eka. Sebentar ya. Kak, aku sudah daftar BPJS mulai dari bulan September 2025. Sekarang apakah bisa dipakai atau belum ya, Kak? Selama statusnya sudah aktif bisa dipakai kok BPJS-nya. Cuma dicek sudah dibayarkan apa belum untuk pembayaran pertama. Kayak gitu. Kalau misalnya sudah dilakukan pembayaran pertama, BPJS sudah aktif ya bisa langsung dipakai kok. Selama BPJS-nya aktif kayak gitu. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Gria Tasmalang. Kak, apa BPJS bisa digunakan untuk pemeriksaan karena ketidakstabilan hormon? Sebenarnya kalau kita itu melihatnya ini ya apa namanya tuh BPJS ini indikasi medisnya. Jadi kalau misal mau berobat itu wajib ke FKTP tingkat pertama dulu ke puskesmas atau klinik yang terdaftar ya. Nanti dari sana apabila menurut dokter puskesmas atau kliniknya ini ternyata peserta ini butuh pengobatan lanjut ke spesialis atau ke rumah sakit, nah itu baru bisa dikasih surat rujukan ke rumah sakit. Kecuali kalau kondisinya gawat darurat bisa langsung ke UGD, tapi tetap nanti yang menentukan kriteria gawat daruratnya dari dokter. Berarti Sobat JKN itu diarahkan untuk konsultasi ke dokter FKTP terlebih Iya, dahulu jadi ya, Kak? jadi berobatnya wajib ke FKTP terdaftar dulu ya. Jadi nggak bisa langsung ke rumah sakit teman-teman. Betul, seperti itu ya teman-teman. Berapa orang nih yang udah masih stay dengan kita, jangan lupa di follow ya, di like juga. Kak, saya P3K tapi non aktif, gimana cara agar aktif? Ini masih aktif sebagai P3K atau enggak ya? Biar Karena bisa kalau dikonfirmasi misal, ya. Karena kalau misal masih aktif sebagai pekerja P3K apa dulu ini kalau paruh waktu bisa diarahkan untuk mendaftar yang mandiri ya Sobat JKN. Tapi kalau misal P3K udah lama masih aktif Bisa pengajuan ulang. dengan bawa berkas-berkas. Kak, semisal nanti saya menikah terus lepas kakak dari orang tua saya, cara memperbaruinya bagaimana ya? Dengan bawa kakak terbaru teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau misal kalian sudah pisah kakak ya, itu bisa memperbarui data ke kami dengan bawa kakak terbaru biar nanti pembayarannya sesuai dengan kakak saat ini kayak gitu.
Rokok. Apa benar? Iya. Atas Salah. rokok, iya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Kak, kalau BPJS nggak tahun untuk mengaktifkan kembali, apakah dikenakan denda, Kak? Enggak kok. Jadi kalau misal kalian yang anaknya sudah di atas 21 tahun, kalau misal masih kuliah itu bisa diperbarui ya dengan bawa surat keterangan masih aktif kuliah. Itu kalau yang masih aktif kuliah. Tapi kalau misal sudah nggak kuliah, itu bisa diaktifkan kembali dengan alih segmen PBBU Mandiri kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini dari Kak Beng Beng. Kakak cantik mau tanya, kalau PBI saya non-aktif, bagaimana cara mengaktifkannya nih, Kak cantik? Kalau misal mau diaktifkan kembali yang PBI-nya itu sifatnya pengajuan ya teman-teman, pengajuan ke pemerintah setempat. Tapi kalau misal di kami, di kita itu bisanya yang PBBU Mandiri. Kalau misal mau aktifkan Baik, kembali yang mandiri yang iuran sendiri tiap bulannya. Kayak gitu. Oke. Kalau misal mau mengaktifkan kembali bisa lewat Pandawa. Nomor Pandawa. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Dwi Luluk 92. Kak, ibu aku sudah meninggal, terus belum aku matikan BPJS-nya, terus bagaimana nih solusinya? Bisa datang bisa ini sih dinonaktifkan dengan persyaratannya bawa akte kematian ya kayak gitu biar supaya nanti dinonaktifkan atau nggak bisa dinonaktifkan lewat Pandawa juga lewat Pandawa wajib akte kematian ya teman-teman kayak gitu. Seperti itu solusinya. Lalu selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Nda dot. Kak, kartu BPJS ku hilang, itu bagaimana ya, Kak? Bisa kalau misal kartunya hilang itu sekarang kita udah nggak ada cetak kartu lagi. Jadi kalau misal mau berobat itu cukup pakai KTP aja sudah bisa atau pakai KK pun sudah bisa teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendatangi FKTP yang terdaftar, cukup bawa KTP atau bawa KK itu sudah bisa digunakan untuk berobat menggunakan BPJS kayak gitu. Yang baik, selanjutnya dari pertanyaan Kak Iza. Kak, untuk BPJS Mandiri apa bisa digunakan periksa tidak sesuai dengan vaskesnya? Ini kalau misal masih satu daerah itu nggak bisa ya teman-teman, kecuali kalau misal kondisinya nih Kak Iza lagi di luar kota nih terus tiba-tiba sakit itu bisa mendatangi vaskes yang terdekat yang bekerja sama dengan BPJS dengan kunjungan maksimalnya 3 kali 1 bulan ya kayak gitu. Tapi kalau misal masih satu daerah itu nggak bisa ya, jadi harus mendatangi ke vaskes yang Terdaftar ya, ya Kak? kayak Seperti gitu itu. harus sesuai. Berarti semisal Kak Iza ini di luar kota nih, Kak, berarti bisa ke vaskes yang bekerja sama dengan Iya, BPJS Kesehatan. vaskes yang terdekat dengan maksimal kunjungannya 1 bulan 3 kali kayak 1 gitu bulan ya. 3 kali. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Iza. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Nana NH. Kak, kalau sudah ubah segmen dari PBI ke PBPU Mandiri akhir bulan ini, kira-kira bisa aktif kapan ya, Kak? Biasanya kita jadi kalau misal daftar nanti kita ada 2 pilihan, mau yang langsung aktif hari ini atau yang nunggu 14 hari. Jadi tergantung maunya aktifnya kapan. Cuma nanti kalau misal mau misal aktif langsung saat itu juga tanpa nunggu 14 hari, nanti ada tagihan harus dibayarkan sejak dinonaktifkan PBI-nya kayak gitu. Tergantung peserta ya maunya yang mana. Berarti disediakan opsi ya, Kak, untuk peserta JKN. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Kusnul 4006. Kak, BPJS-ku September 2025 diberhentikan. Mau mengaktifkan kembali ke kantor BPJS, sistem antriannya bagaimana, Kak Nimas? Jadi kalau misal mau mendaftar ke kantor BPJS ya tinggal datang aja ke kantor BPJS, nanti kita cek dulu persyaratannya apakah sudah lengkap. Apabila nanti sudah lengkap, baru dikasih nomor antrian bisa mendaftar ke loket. Atau kalau misal jauh kantornya, maksudnya datang ke kantornya jauh atau mager ya ini mau ngantri ya, bisa lewat Pandawa aja teman-teman. Bisa lewat Pandawa nomor WA ini. Jadi teman-teman bisa akses ke nomor Pandawa ya, Kak ya? Jadi cukup melalui WA ini aja teman-teman sudah bisa melakukan pelayanan BPJS Kesehatan. Kayak Betul gitu ya. sekali. Selanjutnya nih dari Kak HBS Bapak Geva.
Kak, syarat BPJS apa aja nih Kak? Pasti ini pertanyaan Iya, dari banyak jadi teman-teman. jadi kalau misal mau mendaftar yang PBPU Mandiri, teman-teman membawa persyaratan KK, KTP, dan buku rekening. Kayak gitu aja. Cukup itu aja sih, bawa buku rekening, bawa KK, dan KTP. Berarti 3 syarat itu ya Kak untuk mendapatkan syarat dari BPJS tersebut. Ya, Oke, baik. guys. Oke, teman-teman kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi teman-teman jangan lupa tap-tap layar dulu ya. Jangan lupa di tap-tap dulu layarnya, Tap-tap dulu. teman-teman. Oke, baik. Pertanyaan dari Kak Beng Beng. Kakak mau tanya, kalau menunggak bisa dicicil nggak? Bisa teman-teman. Jadi kalau misal ada tunggakan ini yang lebih dari 4 bulan, itu bisa dicicil melalui program rehab. Jadi teman-teman nanti bisa daftarnya lewat aplikasi Mobile JKN. Di situ nanti ada rehab. Nah, itu bisa daftar lewat situ. Dicicil bisa sampai 12 bulan teman-teman. Kayak gitu ya maksimalnya. Oke, seperti itu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Arkana. Kak, saya ada tunggakan, bagaimana Kak? Ya kalau misal ada tunggakan bisa segera dibayarkan ya Kak Arkana, supaya BPJS-nya bisa aktif kembali dan bisa digunakan apabila mau berobat. Kayak gitu. Yang penting punya aplikasi Mobile JKN ya bisa, Kak? Ini bisa memudahkan segala mm-mm. proses teman-teman nih. Ini bisa dibuat cek status kepesertaannya aktif atau enggak. Bisa ngambil nomor antrian online. Kalau misal teman-teman mau berobat ke FKTP atau misal sudah dapat surat rujukannya mau ngambil antrian ke rumah sakit, itu juga bisa lewat aplikasi Mobile JKN teman-teman kayak gitu. Atau mau misal merubah Vaskes atau merubah kelas rawat, itu juga bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Jadi ini sangat bermanfaat sekali nih aplikasi serbaguna ya Kak ya? Iya. Bisa screening kesehatan juga kan ya? Iya, untuk bisa aplikasi banget Mobile Kak. JKN. Jadi penting. Pertanyaan selanjutnya dari page Sinda. Dulu dapat BPJS gratis, sekarang sudah nonaktif Kak. Sekarang sudah pisah kakak dan mau ngaktifin sendirian. Apakah bisa Kak? Bisa, yang penting nanti kita sesuai dengan kakak terbaru ya. Jadi kalau misal mau, ini kan dulunya BPJS bantuan PBI yang dari pemerintah sudah nonaktif. Terus sebelumnya emang sama anggota keluarga sebelumnya, kemudian sudah bisa kakak, itu bisa nanti diaktifkan kembali, cuman alih segmen yang PBPU Mandiri, dan ini nanti kita sesuaikan dengan kakak terbarunya saat mau mendaftar, kayak gitu ya. Dan dipastikan tidak ada tunggakan ya, tidak ada tunggakan. Mungkin dulunya sebagai peserta mandiri, terus dapat bantuan iuran dari pemerintah, mau pindah mandiri lagi, ternyata ada tunggakan. Nah itu Nah bisa, ya, bisa jadi kakak ya. ya, jadi tunggakan harus dibayarkan dulu. Jadi pastikan bahwa tidak ada tunggakan ya teman-teman. Ada dong. Kak, oh nih ada nih, mau SS nih, nomor layanan. Ini Nomor layanan boleh dong disebutin bareng-bareng di 081165165165. Iya, KR ya. Atau di sini sebenarnya udah ada nih. Iya, di pojok sini loh. Tapi kecil ya. Nah, di 08118165 Jadi udah ya KR ya. Sudah di screenshot? Sudah Sudah di SS atau follow kita dong. Makanya ya follow kita biar nggak ketinggalan info-info menarik dari kita. betul. Oke, lanjut nih, ada pertanyaan dari Kak Indah. Gimana nih Cin? Nah, pertanyaannya yaitu, Kak, saya menambahkan anak saya karena anak saya lahir di tahun 2021. Itu pembayaran dendanya gimana ya, Kak? Jadi khusus anak yang bayi baru lahir di atas tahun 2018 atau Desember 2018 itu wajib terdaftarnya sejak lahir ya. Jadi nanti tagihannya terkena sejak lahir. Jadi kalau misal anaknya lahir tahun 2021 nanti tagihannya terkena sejak lahir dengan maksimal tagihannya yaitu 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Kayak gitu. Jadi nih Kakak Indah itu tetap bayar ya, karena memang peraturannya harus didaftarkan sejak lahir untuk bayi yang kelahirannya dari Desember 2018. Tanggal 18 Desember 2018. Itu ya Kak Indah, udah paham belum nih Kak Indah? Kalau belum paham bisa komen-komen di bawah lagi ya.
nih ada Kak Beng Beng nih. Banyak banget Iya. ya pertanyaan yang mau ditanyakan ya. Yang Kak mana Beng dulu Beng, nih apa Kak? langsung ke kantor aja Kak? Gimana nih? Ini Kak yang Kak paling Chandri terbaru Kak. mau tanya kalau tambah anggota keluarga bisa lewat Pandawa? Bisa lewat Pandawa. Jadi lewat sini aja, lewat Pandawa itu bisa. Bisa banget Pandawa daripada ini bisa jauh-jauh datang ke uh, kantor. daripada jauh-jauh datang ke kantor, belum ngantri ya kan. Mending lewat dari rumah, lewat Pandawa ini aja. Benar banget. Udah bayar tapi ada tulisan memasuki masa denda di RITL itu Kakak. Iya, Kembali. jadi karena sebelumnya ada keterlambatan pembayaran dan sesuai aturan bahwa nanti kalau misalnya ada keterlambatan pembayaran itu yang terkena masa denda pelayanan ketika rawat inap di rumah sakit sejak 45 hari pelunasan tunggakan kayak gitu. Jadi kalau misal selama 45 hari ke depan kalau misal salah satu pesertanya masuk rumah sakit rawat inap itu terkena denda pelayanan. Tapi kalau misal nggak masuk rumah sakit rawat inap itu ya nggak ada denda apa-apa sih kayak gitu. Dendanya kalau misal rawat inap aja ya di rumah sakit. Seperti itu ya Kak ya. Oke, pertanyaannya sudah terjawab ya Kak Sweety. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari ini, cara daftar BPJS bayi yang belum lahir apakah bisa ya Kak? Nggak bisa. Bayinya baru lahir baru segera didaftarkan. Oh, Kalau gitu. belum lahir nggak bisa teman-teman. Betul banget. Jadi memang harus lahir ya, lahir dulu baru bisa didaftarkan. Oke, seperti itu teman-teman. Kakak. Tambal gigi berlubang bisa pakai BPJS sesuai indikasi medis dokter ya teman-teman. Terima kasih loh Sudut Korea udah kasih mawar-mawarnya untuk Ayah sore saya, hari Kak. ini. Oh, Halo ya. Halo. ada ayah cinta di sini ya. teman-teman. Betul sekali teman-teman. Jadi Cinta ini memang baru pertama kali live tuh ya teman-teman. Iya. Jadi memang masih agak grogi. Jadi nanti selanjutnya akan lebih santai ya. Untuk bentuk dukungan jangan lupa di like dong. Iya, Ini udah ayo. berapa nih? 8.400 ya. Sudah hampir mencapai angka 10.000 Kak. Udah hampir 10.000 Betul. nih. Oke lanjut nih teman-teman, udah nggak sabar dijawab pertanyaannya ya. Kakak cantik Lanjut. ini dari Beng Beng lagi nih. Ada Kak ini, Kak. Wida. Oh, Kak, BPJS saya dari perusahaan kelas 2 mau turun ke kelas 3 dan sekarang masih non altogether karena resign. Gimana nih? Bagaimana Dari perusahaan nih, Kak? kelas 2 mau turun? Bisa, Bisa. kalau memang ubah. Kalau misal statusnya sudah nonaktif BPJS-nya, itu bisa nanti dialihkan yang BPJS Mandiri, yang PB Mandiri. Nanti bisa dipilih kelasnya mau kelas 3, 2 atau 1 juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi bisa ya, tenang aja. Daftarnya jangan lupa bisa lewat Pandawa. Jadi nggak usah jauh-jauh datang ke kantor. Jadi cukup lewat Pandawa aja sudah bisa sekarang ya. Oke, lanjut. Dari Kak Dewon Daru, Kak nebus kacamata pakai BPJS Mandiri apakah bisa ya? Bisa banget Bisa dong. dengan alur. Untuk harganya itu bisa dilihat di TikTok kita ya, langsung aja klik profil Sudah ya. ada info-infonya di situ Betul, ya. langsung klik profil, dapatnya berapa, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah jelas ya teman-teman. Iya, ya. cuman alurnya harus ke FKTP Nika pertama FKTP dulu. dulu. Terus nanti dikasih rujukan ke rumah sakit kayak gitu. Nah, untuk jaminan kacamata dari BPJS Kesehatan untuk hak rawat kelas 1 yaitu sejumlah 330.000. Untuk yang rawat kelas 2 220.000 dan hak rawat kelas 3 atau yang PBI yaitu 165.000 ya, teman-teman. Nah, jadi bisa ya, tapi bentuknya nanti subsidi. Ha-ha. Jadi kalau mau beli kacamata 1 juta ya tetap kita subsidinya sesuai tergantung dengan kelas. rawat Ha-ha. kelasnya. Kayak gitu. teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung follow TikTok dari Info JKN Banyuwangi karena di situ berisi tentang seputar informasi nih yang pasti berguna untuk teman-teman. Gitu. Jangan lupa follow teman-teman. Wah, nih. Ini OTP di mobile. Oh, dari Kak Putri dia. Kak, kalau di KTP pekerjaannya swasta tapi yang asli kerjanya serabutan, apa bisa dapat BPJS dari pemerintah, Kak? Kalau yang dari pemerintah ini tergantung dari pemerintah ya teman-teman ya, kita juga nggak bisa memastikan apakah BPJS yang bantuan ini
di ACC apa enggak, karena Iya. itu dari ranahnya pemerintah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa memastikan kayak gitu. Nih untuk ASN, KA, Tika, gimana nih? Pertanyaannya itu, saya seorang ASN Kak, untuk mendaftarkan bayi apakah langsung bisa lewat aplikasi mobile JKN? Untuk mendaftarkan bayi bisa datang ke kantor ya, atau enggak lewat ini aja Pandawa. Lewat nomor Pandawa. Jadi masih belum bisa mendaftarkan lewat aplikasi mobil JKN, menambahkan pesertanya ya. Solusinya bisa datang ke kantor Atau atau enggak lewat Pandawa ya, Melalui nomor teman-teman. Pandawa ya Kak Kayak Atika. Gitu. Mana nih? Mana lagi nih teman-teman? Dari Mama Atala, Kak periksa hamil di puskesmas, apa bisa pakai BPJS dari pemerintah? Soalnya saya masih disuruh bayar. Bisa teman-teman. Jadi selama BPJS yang dari pemerintahnya masih aktif itu bisa kok dibuat apa namanya, periksa ya. Kayak gitu Kalau selama memang benar. Kalau memang sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan indikasi medis tapi masih ditarik iuran, itu kalian juga bisa pengaduan ya teman-teman. Pengaduannya di mana nih? Bisa di aplikasi mobile Aplikasi JKN, mobile JKN. atau Pandawa. atau bisa langsung di sosial media kita ya. Nanti kita akan teruskan ke bagian terkait untuk menelusuri benar nggak tarik iurannya ini padahal sudah sesuai dengan prosedurnya, bukan karena atas permintaan sendiri. Iya, Jangan-jangan ya, heeh. jangan-jangan pengen USG gitu padahal dokter tidak menyarankan kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan alurnya. Nah, untuk yang komen belum terbaca, tetap bisa komen-komen lagi ya, karena memang beberapa komen ini tertumpuk gitu. Iya, Jadi betul. boleh banget di komen. Nih, dari Kak Beng Beng lagi nih Ya, Kak. udah banyak nih pertanyaannya tadi yang menunggu ya. Kita Kakak kasih cantik, kesempatan. saya tanya kenapa OTP di mobile JKN nggak masuk-masuk ya? Mungkin nomor HP-nya sudah sesuai belum? Sama yang di Iya, aplikasi mobile JKN sama yang di maksudnya di BPJS terdaftarnya sudah sesuai belum? Terus nomor HP-nya apakah masih aktif atau enggak? Dan apakah ada pulsanya apa enggak? Kayak gitu ya. Soalnya kalau misal nomor HP-nya nggak ada pulsanya, itu kode OTP-nya nggak bisa masuk teman-teman. Jadi harus ada pulsanya ya, pulsa SMS ya teman-teman ya. Jadi harus ada pulsa. Berarti ada beberapa faktor ya Kak yang kenapa kalau OTP itu nggak muncul di aplikasi mobile JKN. Berarti harus nomornya sesuai, Iya, nomornya aktif dan juga heeh. diisi pulsanya. Iya, betul. Seperti itu Kak Beng Beng. Nih banyak banget nih pertanyaannya dari teman-teman. Ada 63 message. Oh ini Ini dari Kak nih. Nisa. Mm-mm. Kak baru pindah Vaskes hari ini, kapan bisa berobat ke Vaskes yang baru? Untuk aktifnya di Vaskes yang baru itu per tanggal 1 bulan selanjutnya ya teman-teman. Jadi kalau misal kakaknya ini baru pindah Vaskesnya hari ini, nah baru bisa digunakan di Vaskes yang baru itu di tanggal 1 bulan depan. Kayak gitu ya. Seperti itu. Gitu. Sudah terjawab Kak Nisa. Lanjut. Kak, wah ada Kak Rina. Halo. Terima kasih Kak Rina. Halo. Yang jauh di seberang sana. Wah. Oh, ini dari Kak Nur Halimah tadi ya. Sama ya pertanyaannya ya. Pindah Vaskes kapan bisa dipakai? Per Tanggal 1 bulan berikutnya, teman-teman. ya. Pindah sekarang, aktifnya tetap tanggal 1. 1 bulan Pindah depan. tanggal 1, aktifnya Tetap tanggal 1 bulan bulan berikutnya, berikutnya. kayak gitu. Gitu Jadi ya. kalau misal bulan ini masih mau berobat, kalau misal mau berobat bisa ke Vaskes yang lama dulu, kayak gitu. Bener banget. Ini nih ketinggalan nih mungkin Kak Devani. Tadi kita udah jelasin ya gimana sih caranya pindah Vaskes. Bisa lewat mana? Bisa lewat aplikasi mobile JKN atau lewat lewat nomor Pandawa. Pandawa. Jadi teman-teman yang mau pindah Vaskes nggak usah datang ke kantor, jadi cukup lewat aplikasi mobile JKN atau lewat Pandawa. Daripada jauh-jauh Iya, datang ke kantor ya Kak Devani, Ibu Devani. Sekarang itu berarti praktis banget ya Kak? Praktis banget. Yang penting ini Jadi teman-teman bisa akses dari rumah nih, yang penting Iya. punya aplikasi mobile JKN. atau enggak lewat Pandawa, teman-teman lewat WA. Bisa di-download di App Store maupun Play Play Store Store. gratis Betul. ya. Yang penting ada apa? Paketannya.
gitu ya. Itu ada paketannya. Wifi tetangga juga boleh pinjam. Ini Kak, ada pertanyaan dari Kak heyevi.com. Kak, aku punya tunggakan dulu iuran BPJS auto debit ke BRI. Kalau mau menghentikan auto debit bagaimana? Kalau misal mau menghentikan auto debit bisa ini lewat aplikasi Mobile JKN teman-teman. Jadi kalau misal mau menghentikan auto debit itu nanti bisa dinonaktifkan lewat aplikasi Mobile JKN di menu auto debit. Tapi saranku sih kayak daripada dinonaktifkan mending diaktifkan sih biar pembayarannya tetap lancar ya teman-teman ya tiap bulannya kayak itu. Tunggakannya malah tambah banyak loh Kak. Takutnya kalau misal auto debitnya dinonaktifkan nanti kelupaan bayar ya tunggakan tiap bulannya. Jadi mending ringkes pakai auto debit teman-teman. Jadi tiap bulan langsung kepotong dari rekening. Jadi biar nggak kelupaan juga tunggakannya kayak gitu. Berarti kalau pakai auto debit itu secara otomatis terpotong sendiri ya Kak? Iya, jadi kalau misal ada ini orang kelupaan, nah itu kan sudah kepotong langsung dari rekening. Jadi praktis minimalisir lupa ya Kak ya? Kayak gitu. Betul. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Ta ya Kak. Kak, kalau mau bikin kakak baru BPJS-nya masih ikut kakak orang tua, itu BPJS-nya masih aktif atau dinonaktifkan? Kak, kalau mau bikin kakak baru Langsung BPJS aja. Jadi kalau misal ya BPJS masih aktif nih, masih maksudnya nih. Kak Ta, mungkin maksudnya nih Kak Ta ini, Kak harus aktif apa? Dinonaktifkan dulu kalau bikin kakak baru atau Ya, bisa kakak. Gitu harus mungkin ya Kak Ta. ak- Kalau salah langsung aja komen lagi Kak Ta. Biar kita jawabnya Jadi, bisa jelas. Kalau misal mau bikin BPJS tapi kakaknya nih masih ikut orang tua. Nah ya nanti yang terdaftar ya sama kakak orang tua itu. Kita daftarnya nanti sesuai dengan kakak ya teman-teman datanya ya, sesuai dengan data kakak Dia saat mau ini. bikin kakak baru sayang. Oh, kalau misal mau bikin kakak baru nanti bisa melapor ke pihak kami dengan bawa kakak terbarunya. Kalau bikin Kayak kakak gitu. barunya di Dukcapil, Dukcapil. iya, jangan di BPJS. Beda server, teman-teman. Jadi kita pisah kepesertaannya aja nanti dengan melampirkan kakak terbaru. Jangan Iya. buat kakak baru di sini kakak nggak bisa. Iya. Beda server Gitu. soalnya ya. Wah ini nih mungkin pertanyaannya hampir sama kayak Kak Beng-Beng tadi ya. Gimana nih Ci? Pertanyaannya, Kak, aku mau login akun BPJS-ku, kenapa nggak bisa ya? Ini nggak bisanya karena apa ya? Lupa kata sandi atau bagaimana? Kalau misal nanti lupa kata sandi, tinggal diklik aja yang lupa password itu. Nanti diarahkan kok untuk membuat kata sandi baru. Yang penting nomor HP-nya sudah sesuai dengan yang terdaftar di BPJS dan juga ada pulsa dan masih aktif ya teman-teman. Kayak gitu. Iya, teman-teman. Waduh ini masih 9,8 ribu dari Iya. tadi ya. Kayak kenaikannya dikit-dikit gitu ya. Bisa lah yuk tap-tap layar. Yuk, tap-tap layar, biar kita teman-teman. tambah semangat. Iya, Ya jangan lupa di teman-teman. follow juga. Ini udah ada berapa orang nih tambahan yang follow ya. Oke, jadi sebenarnya topik kali ini terkait kenapa sih ya harus punya JKN atau jaminan kesehatan. Nah, kalau menurut Cinta sendiri gimana Cin? Kenapa sih kita harus punya gitu? Kalau menurut aku sendiri ya Kak, program JKN itu penting banget buat kita, apalagi masa anak muda ini Kak. Karena menurut aku manfaat dari program JKN ini bukan hanya untuk sekarang aja, tapi juga untuk masa depan juga gitu. Betul. Karena program JKN ini kita bisa memudahkan lah pelayanan kita untuk kesehatan, ke fasilitas kesehatan. Betul banget. Betul sekali. Nah, testimoni aja ya kemarin barusan aja di peserta nih. Cuci darah itu satu kali pelayanan 1,3 juta. Dan dia harus mendapatkan terapi cuci darah itu 2 kali seminggu. Iya. Bayangin ya 1,3 dikali 2 dikali 4. Kalau misal nggak pakai BPJS, bener. udah Padahal berapa itu pembayarannya cuma dia di kelas 3 itu 35.000 aja teman-teman ya. Tapi udah bisa 35.000. menanggung ya pengobatannya yang seumur hidup itu. Jadi tenang aja teman-teman yang sehat ini iurannya bantu peserta yang sakit. Kayak Sifatnya gitu. gotong royong ya. Benar, gotong royong nih sifatnya. Jadi teman-teman gak hanya bantu diri sendiri, tapi bantu Bantu orang lain juga ya lain, Kak. Jadi orang lain merasa terbantu ya yang sakit-sakit. Betul sekali, kayak Kak. gitu. Oke teman-teman bisa langsung kirim pertanyaannya, nanti aku bacakan secara langsung ya.
Kak berhenti auto debit nggak adanya daftar ya itu daftar auto debitnya diklik aja Kak, terus dipindah klik aja pindah kanal kayak gitu. Itu nanti biasanya otomatis berhenti kok auto debitnya. Oke. Teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Afan. Kenapa kok saya nggak bisa aktifin auto debit ya Kak? Padahal di statusnya berhasil dan sudah coba berkali-kali tapi masih tetap sama. Bisa di bank. Iya, jadi kalau misal teman-teman nggak bisa aktifin auto debit, bisa langsung ke banknya ya Ke bank teman-teman. terkait aja Kak, karena mungkin bisa aja kendala dari sistem banknya sana. Karena kalau kan kita juga bekerja sama dengan bank ya. Nah biasanya ada error. Jadi untuk bank menyarankan langsung datang ke kantornya Iya, sana. teman-teman. Gitu ya. Gitu ya, sobat JKN. Iya, jadi Kak Afan langsung pastikan aja ke bank ya Kak ya. Wah ini nih Kak Sena. Tadi terlewat Kak Sena. Jadi buat tambah peserta belum Udah bisa. tambah tapi kok nggak muncul di aplikasi. Dipastikan ya teman-teman ini Tambah peserta belum bisa. iya, Belum bisa. Kecuali memang daftar pengguna baru itu ya daftar. Tapi kalau untuk tambah peserta bisa lewat Nomor WA Pandawa. Itu ya untuk aplikasi. Ibu Sena ya. Bisa di WA aja 0811 8 8 165 165. Ya, jadi bisa langsung di chat sekarang, bisa diakses 24 jam, tapi untuk layanannya Sesuai sampai hari kerja ya. jam kerja dan sampai dengan jam 5 Iya, sore. jam 5 sore. Gitu ya. Oke, kita kurang berapa lagi nih? Kurang berapa menit? Kurang 13 menit 13 lagi menit ya. lagi kita. teman-teman. Yuk boleh Yuk dong. teman-teman ya. kirim pertanyaannya ya, masih ada waktu nih. Kalau mau daftarin BPJS Mandiri bisa Kak, tapi sebelumnya ada BPJS dari pemerintah yang sudah bisa banget teman-teman. Jadi kalau misal sebelumnya BPJS-nya yang dari pemerintah sudah nonaktif, itu bisa didaftarin yang BPJS Mandiri teman-teman. Nanti daftarnya bisa juga lewat Pandawa. Jadi cukup lewat Pandawa aja, teman-teman bisa langsung daftar BPJS Kesehatan Mandiri. Gitu, bener banget. Ya ini nomornya ada di pojok. Ada di atas nih teman-teman. Bisa ada di atas. Itu tuh ada pertanyaan lagi nih. Mana nih Kak Kak? Lia, gimana tuh? Kak, kalau daftar online dan kartu BPJS fisiknya gimana Kak? Oh ya, kalau Tinggalan misal info nih, iya Kak untuk Lia. saat ini kita sudah nggak ada cetak kartu ya teman-teman. Jadi kalau misal mau berobat, teman-teman cukup menggunakan KTP atau menggunakan KK bisa. Kalau misal teman-teman mau butuh kartu BPJS-nya itu bisa diakses di aplikasi Mobil JKN, namanya kartu digital kayak gitu. Tapi kalau misal mau berobat, cukup pakai KTP atau KK sudah bisa kok teman-teman. Kayak gitu ya. Nih. Kak panggilan. Loh. Pertanyaannya ya Kak. Kak, BPJS ku dari perusahaan tapi udah nonaktif. Kalau mau diaktifkan lagi bagaimana Kak caranya? Bisa alih segmen PBPU Mandiri yang iuran sendiri tiap bulan ya teman-teman. Nanti kalau misal mau mengaktifkan kembali itu juga bisa lewat Pandawa ini teman-teman. Jadi nggak usah datang ke kantor. Jadi cukup lewat Pandawa nomor WA ini, di chat aja selamat pagi, siang atau sore. Nanti di situ pilih muncul ya pilihan menunya ya, menu administrasi, informasi atau pengaduan. Nanti teman-teman bisa milih yang menu administrasi. Jadi menu yang pengaktifan kembali status kepesertaan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa konsultasi ke nomor Pandawa ya Iya, Kak ya? bisa nih. Bisa informasi, pengaduan atau administrasi bisa lewat Pandawa teman-teman. Jadi nggak usah datang ke kantor. Lebih ringkes kan ya teman-teman ya. Jadi daripada ke kantor jauh-jauh panas-panas hujan-hujan, mending dari rumah, dari kamar cukup menggunakan HP aja, menggunakan WA di nomor Pandawa ini. Kayak gitu. Waduh Kak Vin, jangan berencana telat bayar ya. Nah kalau misalkan telat bayar BPJS, apakah BPJS-nya masih aktif? Ya tentu tidak. Nonaktifnya karena ada premi atau karena ada tunggakan. Kalau misal mau mengaktifkan kembali, ya tunggakannya harus dibayarkan dulu teman-teman. Jadi Kayak jangan gitu. sampai telat karena sakit gak ada yang tahu. Betul. Takutnya pas ternyata nggak bayar di bulan itu, Ya. sakitnya bulan itu juga gitu ya. Malah Jadi
rasanya kayak apa ya, eman ya gitu ya. Iya, Kak, betul. Udah bayar terus menerus, pas sakit ternyata nggak bisa Heeh. diaktifkan. Jadi jangan sampai telat ya. Itu usahakan dibayarkan tiap bulan. Kalau misal telat atau lupa bisa lewat auto debit nanti didaftarkan. Bener banget, bisa langsung didaftarkan auto debit. Wah, Kak Akila, boleh nih kita bahas lagi terkait persyaratan. Untuk kalau misal mau bikin BPJS Mandiri, persyaratannya adalah bawa KK, KTP, dan buku rekening, teman-teman. Kayak gitu ya. Cukup 3 aja. 3 aja Kita udah teman-teman. punya KTP. Sudah Kak, aku baru Sudah. 17 tahun. Jadi Kalau cukup nggak punya KTP gimana, Kak? bawa KK. Tapi masa nggak punya KTP Kartu sih? anak ya. Iya. Oh ya, kartu KIA. anak, KIA. KIA teman-teman. KI anak. Tenang aja ya teman-teman. Berarti Lanjut. 3 persyaratannya 3 teman-teman. Nanti kalau misal mau daftar bisa lewat ini aja teman-teman. Pandawa nomor WA. Jadi nggak usah datang ke kantor. Kak Sidna, Kak ganti Vaskes lewat JKN bisa kan? Tentu saja bisa. Kalau misal lewat aplikasi Mobil Jalan itu lebih lebih praktis ya. Iya betul, Bener praktis. Bisa nanti ada di menu perubahan data peserta di situ. Link Nanti fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bisa pilih di mana aja, tapi kecuali untuk segmen penerima bantuan iuran yang dari daerah, daerah. ya, atau BPPU Pemda itu hanya bisa ya di wilayah misalnya Daerah Banyuwangi tersebut. ya Banyuwangi aja Kayak gitu. Banyak ya yang non aktif ini. Ayo bisa dong langsung diaktifin ya teman-teman ya. bisa langsung diaktifin dengan lewat Pandawa aja. Jadi bisa diaktifin alih segmen ke PBPU Mandiri. Kayak gitu ya teman-teman. Bisa langsung lewat Pandawa ini nomor. Kak, ada Chat aja. pertanyaan tuh Kak. Kita apakah ada persyaratan harus bayar berapa kali baru bisa operasi gitu Kak? Atau bisa USG? Iya. Tidak. Bisa digunakan? Jadi selama BPJS-nya aktif itu bisa langsung digunakan kok teman-teman. Jadi nggak ada persyaratan harus berapa minimal berapa kali iuran baru bisa digunakan, nggak ada ya. Jadi selama BPJS-nya sudah aktif itu bisa langsung digunakan kayak itu. Yang penting sesuai alur ya teman-teman. Kayak gitu. Ya betul, jangan lupa harus aktif baru bisa dipakai. Bayar 1 kali berarti udah aktif ya Kak? Atau maksudnya cicilan baru bayar 1 kali? Nah itu nggak bisa, Ya. berarti belum lunas. Belum dong. lunas. Jadi tidak aktif. Yang penting aktif bisa digunakan sesuai indikasi medis. Betul. Gitu. Mana nih? Wah, Kak Indri nih, gimana nih, Cin? Mana Tadi nih, udah dibahas Kak? nih Oke. kita di luar kota. Bisa Kak nggak? Indri, Kak BPJS ku di Bali. Kalau sewaktu-waktu aku ke Jawa bisa nggak pakai BPJS-nya? Bisa dong. Jadi kalau misal Kak Indri ini lagi ke Jawa, terus tiba-tiba sakit, itu bisa digunakan dengan maksimal 1 bulannya 3 kali kunjungan ke FKTP terdekat yang bekerja sama dengan BPJS. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa banget. Ya. Jadi tetap bisa digunakan ya BPJS-nya. Iya, jadi nggak perlu khawatir ya Kak, masih bisa diakses. Bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa disuruh follow dulu dong. Iya, jangan lupa ya yang nonton ini jangan lupa di-follow TikTok, Di-like juga. di-like Supaya juga. nggak ketinggalan info ya Iya, Kak ya. kayak gitu. Bisa di-share juga nih live-nya sekarang karena kita udah mau end live Iya, kurang berapa Udah mau menit? selesai live Kurang ya. menit lagi teman-teman. Yuk teman-teman jangan lupa di-follow di tab-tab layarnya supaya nggak ketinggalan info terbaru dari JKN Banyuwangi. Iya. Kak, kalau lagi RITL rawat inap apa bisa untuk tambal gigi? Ya bisa aja sih Kak, tapi kan masih dirawat inap ya Kak, nungguin aja dulu Kakak. Gimana ya? Dokternya agak susah ya Kak nanti. Ya, Iya. jadi bisa ditunggu dulu rawat inapnya sembuh, nanti baru bisa konsul lagi ke dokter gigi ya. Yang penting harus ada indikasi medisnya Dokternya ya. bukan dokter spesialis gigi Kakak, bisa kembali lagi di FKTP. FKTP. Gitu ya. Jadi harus berobat dulu. Kak, kalau misalkan diaktifkan lewat Pandawa bisa Kak. Mana nih Kak? Mana ini pertanyaannya? Ini Kak. Nih. Kak kalau misalkan diaktifkan lewat Pandawa apakah bisa Kak?
Jelas bisa teman-teman. Kalau misal kalian nih BPJS sudah nonaktif, mungkin sebelumnya segmennya dari pegawai swasta atau yang dari bantuan dari pemerintah sudah nonaktif. Kalau misal diaktifkan kembali, bisa lewat Pandawa dengan nanti alih segmen yang PBJS, BPJS Mandiri ya teman-teman. Bisa lewat Pandawa di nomor 0811 8165 165. Kayak gitu. Kak, dari tadi kita bahas daftar BPJS, emang harganya berapa sih? Dan ada berapa kelas sih? Oh ya, untuk BPJS PBPU Mandiri itu ada 3 kelas, Iya. 3 kelas teman-teman. Untuk kelas pertama atau kelas 1 itu nanti iurannya sebesar 150.000 per orang tiap bulannya. Kalau misal kelas 2 itu 100.000, kalau kelas 3 35.000 per orang tiap bulan kayak gitu. Murah nggak Ci menurut kamu nih? Kamu Menurut kan aku anak sih, muda nih. iya. Gimana? 35.000 Satu bulan ya? Iya, Satu bulan. Satu bulan aja. Per orangnya. Menurut aku sih murah ya kak, karena manfaatnya kan luas ya. Jadi kita nggak ada ruginya nih untuk daftar BPJS Dan nggak Kesehatan. ada maksimalnya, mau operasi sampai ratusan juta, Betul. itu tetap bisa ditanggung Iya. ya. Cita sendiri berapa nih uang saku? Nggak lebih kan pasti ya? Aduh, dari spoiler 35.000 nggak nih? ya. Lebih dong ya teman-teman Betul sekarang sekali ya. teman-teman. Bisa lah ya, sehari 1.000 gitu bisa ya. Salah disisihkan ya kak. Bisa ya. Kalau mau nabung ya mandiri banget berarti ya. Turun kelas. Kak, mau turun kelas. Tiga. Ke kelas 3 lewat JKN. Tentu bisa lewat aplikasi mobile JKN aja teman-teman. Yang penting minimal 1 tahun dari kelas yang terdaftar ya. Kalau misal sudah 1 tahun itu baru bisa pindah kelas. Berarti kalau belum 1 tahun tidak bisa ya, Ya, Kak, ya? belum bisa. Kayak gitu ya. Itu berlaku pendaftaran ataupun kelas sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau mau pindah atau saat daftar benar-benar dipikirkan gitu ya. dipastikan Iya, dulu. betul sekali. Wah, oke. Cara ngecek saldo BPJS Kesehatan. Waduh kakak, itu mungkin BPJS Ketenagakerjaan Iya. ya yang bisa cek Saldo. Bukan di BPJS Kesehatan ya, kakak-kakak. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya masih double-double. Ayo kalau ada pertanyaan lagi ya, yang lebih menantang bisa. Ayo yang bisa ya. Pertanyaannya Ya, kita- tadi kita udah jawab beberapa ya, banyak banget ya. Banyak banget kak. Kak, cara pindah PBI itu sifatnya pengajuan. Kalau memang Iya. mau aktif dan pasti aktif ya, yang penting dibayarkan itu mandiri aja, Karena ya, kalau yang teman-teman. PBI itu sifatnya pengajuan teman-teman, dan itu yang tahu ya dari pihak pemerintah ya. Iya, Kita juga yang nggak bisa menentukan. memastikan lah. Yang Kita nggak menentukan bisa itu dari SK memastikan. Kementerian Sosial teman-teman. Iya. Jadi bukan dari pihak BPJS BPJS. Kesehatan. Tapi kalau misal mau langsung misal pasti aktif ya, Hmm. BPJS Kesehatan yang mandiri, kayak gitu ya Iya, teman-teman. teman-teman ya. Cara pisah BPJS sama ortu, kakaknya juga harus pisah. Iya. Harus pisah gimana nih? Kakaknya Cara pisah BPJS sama ortu, yang penting kakaknya sudah udah pisah ya sama iya. orang tuanya, jadi nanti bisa memperbarui data ke kami dengan kakak terbarunya. Kayak Karena gitu. harus satu keluarga guys. Iya. Gitu. Kecuali ternyata orang tuanya pekerja penerima upah ya. Nah, jadi di atas 21 tahun yang sudah tidak kuliah itu bisa buat sendiri. Yang BPJS mandiri. Caranya gimana? Bisa lewat Pandawa aja teman-teman. Nomor Pandawa guys. Bisa lewat dari Pandawa, dari rumah, dari kamar sambil rebahan bisa melakukan pelayanan lewat Pandawa. Nah, kita udah mau selesai live-nya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menunggu kita ya, BPJS Kesehatan on Air ini. Boleh pinjem mic-nya dulu, kayaknya nggak kedengeran suara. Nah, jadi terima kasih banyak untuk teman-teman di sini yang udah join ya sampai 1 jam ya, yang belum dijawab nih pertanyaannya. Mohon maaf sekali ya, bisa
join di kesempatan live berikutnya, atau bisa follow-follow kita dong pastinya. Bisa komen-komen di konten-konten kita, jangan DM ya teman-teman, karena DM yang masuk itu banyak sekali ya. Jadi bisa komen aja, karena yang jawab akan ada timnya Atau enggak gitu. bisa lewat Pandawa. Bisa. Bisa akses lewat Pandawa. Kalau ada informasi, pertanyaan di rumah sakit bisa di BPJS 1 juga. Nomor teleponnya sudah terpampang di rumah sakit. Ya. Jadi bisa di WA Pandawa, sekali lagi bisa di aplikasi mana Cinta di Mobile aplikasi JKN. bisa di aplikasi Mobile JKN juga. Ini aplikasinya terdaftar di App Store, Play Store ya Kak ya? Iya, dan gratis ya teman-teman ya. Ya sekali lagi kita akan ini dong lurusin lagi bukan kesimpulan ya. Gimana sih, kenapa sih kita harus daftar JKN? Nah, ada 2 persepsi nih. Bagi anak muda gimana, Cinta? Kalau bagi anak muda, kita penting banget nih untuk terdaftar program JKN. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman kapan kita dapat sakit, kita jatuh sakit. Nah, lebih baik kita berantisipasi nih mulai dari sekarang. Untuk program JKN kita sudah mulai terdaftar, jadi jika suatu saat kita sakit, kita udah nggak bingung lagi nih, karena kita udah dapat pertolongan pertamanya. Betul, anak muda aja udah bisa mikir sejauh itu ya. Kalau sakit biar udah ada yang nanggung, tidak membebani orang tua juga ya, Cin. Betul Kalau sekali, sakit Kak. ya, Cin. Iya. Jadi untuk yang tua juga ya, yang meskipun remaja ya, jangan tua deh, remaja ya kita ya. Nah, kita juga harus mikir nih masa depan masih jauh, betul apalagi sekali, yang Kak. punya anak, jangan sampai membebani anak nantinya kalau Iya, sakit. betul. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak kesempatan live hari ini. Saya Nadira. Saya Syafira Cinta. Saya Nimas. Sampai bertemu di kesempatan live berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih.